Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Mengawali pembelajaran hari ini, mari anak-anak kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Anak-anak, Bapak di sini ingin mengadakan absensi atau presensi terlebih dahulu, ya. Linknya untuk presensi Bapak share di WA grup kelas kita. Ini kita akan belajar yaitu tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Kedua, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. Yang keempat, siswa mampu menyajikan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dalam bentuk visual dengan tepat. Yang kelima, siswa mampu mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Dan yang keenam, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Sebelum kita menuju ke materi inti, perhatikan anak-anak, apakah yang Bapak tampilkan ini anak-anak? Gambar apakah ini? Ya, betul. Handphone. Apa fungsi handphone itu? Ya, handphone fungsinya itu sebagai alat komunikasi. Ya, itu salah satu fungsinya. Yang perlu anak-anak tahu, handphone ini termasuk salah satu dampak dari globalisasi anak-anak. Ya, karena handphone itu tidak hanya produksi dari Indonesia, juga dari negara lain. Contohnya bisa dari Jepang, juga bisa dari Cina. Ya, anak-anakku, di sini Bapak akan menyampaikan yang pertama yaitu tentang globalisasi yang memungkinkan yaitu untuk beragam produk dari negara lain yang dapat kita temui di negara kita. Ya. Salah satu contohnya ada jam tangan dari Swiss, karpet dari Turki, terus apalagi anak-anak? Ya, boneka dari Tiongkok atau Cina. Terus ada apalagi anak-anak? Oh, mobil Pak, ya mobil dari Jepang. Ya betul, tapi itu kan dari negara tetangga nih, dari luar negara kita. Ada yang dari negara kita? Mungkin ada yang tahu? Oh iya betul, batik. Nah, batik sudah mendunia anak-anak, sudah terkenal di negara lain. Untuk peran Indonesia di lingkup ASEAN itu sendiri, khususnya di bidang sosial dan budaya, yang pertama, Indonesia salah satu pencetus berdirinya ASEAN yang diwakili oleh Bapak Adam Malik pada waktu itu. Dan yang kedua, Indonesia sebagai penyelenggara SEA Games yang ke-26 tahun pada tahun 2011. Dan yang berikutnya, Indonesia juga memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya. Dari teks peran Indonesia di bidang sosial budaya di lingkup ASEAN, tugas anak-anak silakan tuliskan informasi
yang anak-anak ketahui dan kerjakan di LKPD ya, yang sudah Bapak share ya, share di grup WA kelas kita. Yang berikutnya, Bapak ingin bertanya, tahukah kamu, listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi? Bagaimana produksi listrik di era globalisasi? Ayo kita diskusikan. Nah, di sini lebih jelasnya anak-anak coba buka buku temanya, tema 4 pada halaman 6 sampai dengan 7. Di situ ada teks eksplanasi yang berjudul tentang menghasilkan energi listrik ya. Kemudian setelah kalian membaca teks tersebut, tuliskan informasi setiap paragraf dari teks tersebut, lalu kerjakan LKPD yang sudah Bapak share di WA group. Untuk berikutnya anak-anak, Bapak akan menampilkan video tentang pembangkit listrik tenaga air atau disingkat dengan PLTA. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan aliran sungai atau waduk. Waduk atau bendungan berfungsi untuk menampung air dalam jumlah besar karena turbin memerlukan pasokan air yang cukup dan stabil. Selanjutnya, air masuk ke pipa pesat atau penstock. Pipa pesat berfungsi untuk menyalurkan dan mengarahkan air ke cerobong turbin. Gaya jatuh air yang mendorong baling-baling menyebabkan turbin berputar. Putaran turbin menggerakkan generator. Saluran transmisi berfungsi untuk mengalirkan listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Komponen utama pada pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Turbin berfungsi untuk menghasilkan energi gerak. Sementara itu, generator berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Setelah tadi anak-anak menonton video tentang pembangkit listrik tenaga air, sekarang anak-anak akan mengamati gambar pembangkit listrik mikrohidro. Ya, anak-anakku, pada gambar tersebut anak-anak coba perhatikan, ada beberapa komponen penting. Coba anak-anak amati gambar tersebut dengan baik. Setelah itu tuliskan proses yang dihasilkan energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro di LKPD yang sudah Bapak share di WA group kelas kita. Selanjutnya anak-anakku, Bapak akan memberikan evaluasi yang nanti soalnya dalam berbentuk link Google Form dan Kahoot yang akan Bapak share di WA group. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak berpesan anak-anak selalu jaga kesehatan. Setiap keluar rumah, apabila ada keperluan penting untuk keluar rumah, silahkan pakai masker, ya, jaga jarak, cuci tangan, ya, cuci tangan di tempat-tempat umum biasanya sudah disediakan tempat cuci tangan. Demikian anak-anak yang dapat Bapak sampaikan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, ya. Berdoa mulai, doa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di